الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan serangkaian aktivitas ibadah kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan, dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita digolongkan sebagai orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan jannahnya, dan semakin jauh dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu berdoa, ia merupakan satu ibadah yang kata Nabi SAW merupakan ibadah yang paling mulia di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tidak ada satupun dari amal ibadah yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya berdoa itu adalah inti daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ibadah berdoa ini merupakan satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah? Karena seorang hamba ketika dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di satu sisi dia memperlihatkan betapa fakirnya dia, betapa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lemahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa hinanya seorang hamba ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menjadi tujuan dia berdoa, tujuan dia mengharapkan kebaikan, tujuan dia untuk berlindung, dan menjadi tujuan dan harapan tiap-tiap hamba yang berdoa kepadanya Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah ibadah berdoa ini merupakan ibadah yang sangat mulia, karena benar-benar bisa mewujudkan satu bentuk penghambaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bagi siapapun yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa mereka. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, telah berfirman kepada kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian hanya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi hamba-hamba yang menyekutukan Allah di dalam beribadah, dan hamba-hamba yang menyombongkan diri untuk tidak beribadah hanya kepada Allah atau berdoa hanya kepada Allah, maka Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang mereka itu istikbar, melakukan kesombongan, tidak beribadah kepadaku, maknanya tidak berdoa hanya kepadaku, berdoa kepada selain Allah, atau berdoa kepada Allah juga kepada selainnya, atau sama sekali tidak mau berdoa meminta kepada Allah, maka sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka orang-orang yang sombong dalam berdoa ini, mereka kelak akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Demikian juga Nabi SAW menjelaskan, bagi tiap-tiap hamba yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu ihda thalath, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim, tidak ada dalam doanya itu permintaan yang mengandung hal-hal yang mengandung perbuatan dosa, atau tidak ada kaitannya dengan meminta sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan silaturahim, kecuali pasti Allah akan mengabulkan doanya dengan salah satu dari tiga cara Allah mengabulkan doa. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, ada kalanya Allah akan menyegerakan doanya dikabulkan di dunia ini, cepat atau lambat. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, dan ada kalanya Allah akan
menyimpan doanya itu sehingga Allah mengabulkannya nanti di akhirat. Wa imma an yasrifa minas su'i mithlaha, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba dengan cara Allah memalingkan dia dari bahaya yang sebanding dengan doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat kemudian mengatakan, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita perbanyak saja berdoa kepada Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Allahu aktsar." Allah akan jauh lebih banyak karunia-Nya yang akan Allah berikan kepada kalian. Nah, maka doa ini adalah satu ibadah yang sangat mulia dan juga merupakan ibadah yang sangat dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat darinya Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berdoa ini adalah satu ibadah yang mulia dan lebih ditekankan lagi pelaksanaannya ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara mengenai ibadah puasa, termasuk juga berbicara tentang kemuliaan bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan sebuah ayat yang mengisyaratkan kepada kita tentang perlunya kita untuk selalu berdoa di bulan Ramadan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Allah mengatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka aku ini adalah qarib, Tuhan yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku adalah Tuhan yang senantiasa mengabulkan doa-doa hambaku yang berdoa kepadaku. Nah, di sini kemudian para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan bahwa disisipkannya ayat yang berkaitan dengan doa ini di tengah-tengah Allah berbicara tentang puasa dan bulan Ramadan, maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrud doa, adalah bulan yang sangat baik dan menjadi sebuah kesempatan emas untuk seseorang memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang pentingnya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dinyatakan bahwa perawi-perawi hadis ini thiqah. Nabi SAW mengatakan, "Inna lillahi fi kulli yaumin 'itqa'a minan nar fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa manusia dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap muslim itu ada sebuah kesempatan untuk berdoa, yad'u biha fayastajiba lahu. Dia berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini, maka kemudian Allah akan mengabulkannya. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ada sebuah kesempatan bagi tiap hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, untuk doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah. Jika di luar Ramadan Allah menjanjikan dikabulkannya doa, apalagi di dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini. Sehingga doa-doa di bulan Ramadan ini merupakan doa-doa yang mustajabah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya kata Nabi, as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-shaimu 'inda yuftir, yaitu seseorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan dengan bentuk yang mutlak, yaitu da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan di sini, orang itu ketika dia berdoa, ketika dia berpuasa, maka ada kesempatan besar untuknya untuk mendapatkan keterkabulan doa-doanya. Sehingga mulai dari start dia berpuasa sampai dia berbuka, maka ini ada kesempatan seorang hamba itu untuk dikabulkan doanya. Belum lagi di malam hari, ya dia bisa mencari waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa di bulan Ramadan, seperti pada sepertiga malam yang terakhir ketika dia sahur, dia memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah.
karena di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah menawarkan kepada seluruh hamba-hambanya, siapa yang berdoa, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya, siapa yang meminta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuninya. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan semua doa-doa yang kita panjatkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan semuanya dikabulkan oleh Allah, diberikan pilihan yang terbaik dari semua permintaan kita. Dan mudah-mudahan, sekali lagi kita berharap, mudah-mudahan kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan surganya, dan semakin jauh dari siksa nerakanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.